Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ilkom TV. Kembali lagi bersama saya Dina Suryani di Ilkom News TV. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Ilkomers pagi ini. Kita awali di informasi pertama. Pemirsa, terjadi kemacetan di daerah sepanjang Jalan Lamnyong Darussalam. Kemacetan ini terjadi mulai dari pagi tadi dan masih terpantau ramai. Boleh memperkenalkan namanya terlebih dahulu, Bang? Nama saya Mulia Fatani, saya sebagai mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2022. Apakah Abang sering melewati lampu merah yang ada di dekat kampus, yaitu lampu merah Kopelma? Sering, soalnya saya juga sehari-hari berkegiatan sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gimana tanggapannya soal lampu merah tersebut? Ya, lampu merah di daerah Darussalam tersebut ya sering macet, terutama saat saya pergi kampus seperti biasa. Di jam-jam berapa tuh, Bang, macetnya? Ya, pagi paling jam sekitaran orang pergi kuliah atau pergi beraktivitas sekitar jam 7, jam 8, dan sore hari ketika orang sudah pulang dari aktivitasnya atau pulang dari kuliah atau pulang dari kerja sekitar jam habis asar lah, jam 4 sore. Ada saran nggak soal permasalahan tersebut? Kan sebagaimana yang kita tahu, orang juga suka menerobos di lampu merah tersebut. Ada saran atau solusi nggak dari Abang? Mungkin yang pertama dari orangnya sendiri ya, misalnya kesadarannya sendiri, itu mau tertib terhadap lampu merah atau tidak. Terus yang kedua, dari kemacetan ini sendiri mungkin berdasarkan dari kepentingannya masing-masing, tidak mementingkan orang lain, serta egonya masih tinggi antara sesama pengguna jalan gitu. Oke. Terus menurut Abang nih, siapa yang harusnya menertibkan lampu merah tersebut? Mungkin untuk yang pertama dari tingkat universitas ya, karena itu termasuk dalam lingkungan tersebut. Yang kedua dari pihak-pihak instansi pemerintah seperti polisi atau satpam daerah tersebut bisa menertibkan ulang kembali daerah tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Oke, Bang, sebelumnya makasih, Bang, atas kesempatannya. Terus juga makasih juga atas karena sudah mau diwawancarai. Sekian dan makasih, Bang. Kemacetan terjadi dimulai pada hari Selasa hingga Jumat pada tanggal 19 September 2023 hingga tanggal 20 September 2023. Diperkirakan kemacetannya terjadi mencapai 2 km. Akibatnya, para pengemudi harus menunggu dengan sabar sampai situasi kemacetan ini kembali kondusif. Kemacetan yang terjadi memang bukan baru kali ini, namun telah sering terjadi dikarenakan memang situasi yang ramai, apalagi pada saat menjelang permulaan kuliah dan hari menjelang wisuda, serta hari besar lainnya. Kemacetan ini berlangsung cukup lama, sekitar hampir 2 jam lamanya, dari 7.30 sampai 9.30, sampai pada akhirnya situasi mulai membaik. Beginilah kondisi jalan di daerah Lamnyong Darussalam. Mulai dari Lamnyong hingga menuju lampu merah Kopelma Darussalam menuju kampus UIN dan Unsia. Baik, kita masuk ke berita selanjutnya. Pemirsa, harga beras saat ini di pasaran memang sudah sangat meroket naik. Bukan hanya di pusat saja, bahkan Aceh sendiri khususnya di kota Banda Aceh, juga terpantau harga beras melambung tinggi, yaitu beras ukuran 5 kilo berkisar Rp60.000 sampai Rp70.000. Menurut salah satu pedagang beras yang sudah lama berjualan, Dimas, mengatakan bahwa memang kenaikan harga beras ini terjadi sejak 1 pekan terakhir.
Awalnya harga beras ukuran 15 kg merek Walet hanya berkisar Rp160.000. Tetapi semenjak harga beras naik loncatan, harga beras sekarang mencapai Rp200.000 per karungnya. Kenaikan harga beras terus naik, penjual nilai tidak wajar. Kenaikan terjadi mulai dari agen hingga pengencer. Gimana pendapat Bapak tentang kenaikan harga beras? Ya menurut saya sendiri ya mau gimana lagi ya, yang namanya juga ekonomi kadang naik ya kadang turun, tapi sangat disayangkan sih buat masyarakat. Kenaikannya pun juga terlalu tinggi, mana bahan pokok sekarang mahal semua, bensin juga naik ya. Saya juga harap pada pemerintah untuk dapat mengurangi lah. Kapan harga beras mengalami kelonjakan? Ya kalau dipikir-pikir kalau nggak salah mungkin mulai kelonjakan pada tanggal 21 September 2023. Di situ mulai naik harga beras dari 1.000 per 1.000. Kelonjakan harga terjadi pada semua beras. Ya contohnya seperti ini. Cap 1 walet ini sebelum tanggal 21 September ini 15 kilonya seharga 160. Tapi untuk harga sekarang udah jadi 200 per 15 kilo. Kami juga telah mewawancarai salah satu pembeli, yaitu Rafli, di mana Rafli sendiri mengeluh atas kenaikan harga beras yang sangat tinggi, sehingga mau tidak mau dia harus membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Pendapat Bapak sebagai masyarakat terhadap kenaikan harga beras? Saya sendiri juga kaget atas kenaikan harga beras, sehingga masyarakat sangat banyak komplain atas kenaikan harga beras. Saya harap pemerintah dapat melakukan tindakan atas kenaikannya harga beras untuk menurunkan harga beras, agar masyarakat tidak terbebani untuk memberi makan keluarga. Di sini Rafli mengeluhkan harga beras yang naik, yaitu pada awalnya beras yang dijual seharga Rp60.000 untuk beras isi 5 kilo, kini sudah mengalami kenaikan sebesar Rp15.000, sehingga harga saat ini adalah Rp75.000. Harga beras yang meroket tinggi mengharuskan warga untuk bersabar dan pandai-pandai dalam mengurus pengeluaran, sampai harga beras benar-benar turun dan stabil. Harga beras naik ini dipicu karena petani saat ini mengalami gagal panen, dikarenakan di sejumlah daerah mengalami kemarau dan terkena hama, yang membuat sawah-sawah mengering dan rusak, sehingga menyebabkan kegagalan panen pada petani. Kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu kerusakan jalan yang terpantau pada beberapa titik di daerah Gampung Limpok, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pemirsa, di beberapa titik jalan yang ada di daerah ini sangat berlubang dan besar. Keadaan jalan ini semakin hari semakin parah, ditambahnya kendaraan bermuatan besar yang setiap harinya melalui jalan ini, sehingga sangat meresahkan bagi pengendara, baik itu pengendara motor maupun mobil. Seperti inilah kondisi jalan Gampung Limpok, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang sampai saat ini tak kunjung diperbaiki. Menurut warga, diketahui kondisi jalan ini sudah rusak selama kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kami telah mewawancarai seorang pengendara roda 2 untuk mengetahui selengkapnya. Kakak kan tahu ini jalannya agak rusak ya kan Kak. Jadi saya mau bertanya sekitar 6 pertanyaan tentang jalan ini. Apa tanggapan kakak tentang jalanan yang rusak ini? Tanggapan saya tentang jalan ini sangat mengganggu aktivitas ya. Yang pertama kondisinya sangat mengganggu perjalanan kita gitu kan. Apalagi terdapat lubang-lubang yang sangat besar. Dan ditambah kalau misalnya hujan itu bisa buat motor kita tuh kotor gitu. Oke. Siapa saja yang biasanya dirugikan?
Biasanya sih kendaraan pribadi ya, seperti motor gitu, mobil, serta kendaraan yang bermuatan besar. Oke Kak. Kira-kira sejak kapan jalan rusak ini mulai memburuk? Ya, sekitar 7 tahun lebih gitu. Nah, terus mengapa menurut Kakak jalan-jalanan yang rusak ini sampai sekarang belum lagi diperbaiki? Menurut saya ya, mungkin karena kurangnya biaya atau kurang dana, saya nggak tahu ya. Kira-kira Kak, di mana lokasi jalan yang rusak ini? Apakah Kakak bisa memberikan rincian yang lebih bagus kepada kami? Di sini kan daerah Limpo ya. Yang saya tahu jalan yang rusak tuh dari daerah sini sampai ujung sana. Oh, lumayan agak jauh Kak ya, sampai Jauh. jembatan sana. Iya. Oke. Yang terakhir Kak, bagaimana menurut Kakak untuk solusi di jalan yang sangat rusak ini Kak? Kalau menurut saya pribadi, seharusnya pemerintah turun tangan dan perlu memperhatikan bagaimana kondisi jalan ini, karena udah lama kali jalannya kan rusak kan. Kita pun sebagai pengguna jalan ini membuat nggak nyaman kalau jalan di sini. Masyarakat sangat mengharapkan campur tangan pemerintah daerah untuk mengurus masalah kerusakan jalan yang terjadi, sehingga masyarakat bisa dengan tenang lewati jalan di Kampung Limpo ini. Dengan kondisi jalan yang seperti ini, para pengendara dihimbau untuk tetap fokus dan berhati-hati saat melewati jalan, dikarenakan sudah banyak terjadi kecelakaan akibat dari jalan yang berlubang dan retak. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana informasi ini juga menarik untuk dibahas, karena kejadian ini baru saja terjadi di bulan September dan Oktober pada tahun ini juga. Pemirsa, kebakaran kembali terjadi. Simulu, Aceh, Kota Sinabang, Simpang 3 ditimpa musibah kebakaran. Kali ini jago merah melahap puluhan rumah dan ruko di kawasan Jalan Tengku di ujung Desa Sukajaya, Kecamatan Simulu Timur, Kabupaten Simulu, Minggu 24 September. Bahkan hingga menjelang salat subuh, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Simulu dibantu TNI dan Polri, serta masyarakat sekitar masih menjibaku memadamkan api. Belum ada yang bantu. Berdasarkan informasi yang diterima di lokasi kejadian, api diduga berasal dari salah satu bangunan, kemudian merembet ke ruko yang lain. Lantaran hembusan angin, ada sekitar puluhan rumah yang terbakar, ucap salah satu warga desa Sukajaya. Kebakaran ini pun menjadi tontonan kerumunan warga yang ingin menyaksikan kebakaran serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Kesigapan mobil kebakaran TNI, Polri, Cijago Merah dapat ditaklukkan pada lebih kurang jam 6 setelah ba'da subuh. Melihat kejadian si jago merah yang sudah melahap rumah warga di Kota Sinabang, ternyata si jago merah lagi-lagi menimbulkan ulah dan keresahan masyarakat. Kebakaran yang terjadi menimpa tidak berselang lama karena kebakaran yang terjadi selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di daerah Simpang Kolok, Desa Air Dingin Sinabang menuju tempat pelabuhan penyeberangan feri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simulu, Zulfadli, mengatakan insiden kebakaran itu diketahui setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 7.30. Laporan tersebut, BPBD Simulu langsung mengarahkan 1 unit mesin portable dan unit 3 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Akibat insiden tersebut, sebanyak 9 unit rumah hangus terbakar hingga rata dengan tanah, sedangkan 5 unit lainnya ikut terdampak akibat memutus laju api. Terkait tempat tinggal sementara para korban, untuk sementara dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak desa, apakah nanti mengungsi ke rumah saudara ataupun di tenda pengungsian. Total kerugian warga yang tertimpa musibah ditaksir mencapai 3 miliar rupiah lebih. Saat ini kebakaran yang terjadi belum diketahui penyebabnya.
Selanjutnya, kita beralih ke berita terakhir, di mana saat ini di Provinsi Aceh sedang mengalami iklim tropis. Sejumlah daerah Masyarakat Indonesia beberapa pekan belakangan tengah mengeluhkan suhu yang panas. Ternyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia juga mengalami peningkatan suhu panas di kawasan Provinsi Aceh. Puncak suhu di daerah Provinsi Aceh diperkirakan baru terjadi Juni, justru terjadi lebih cepat, yakni di pertengahan Mei 2023. Kebakaran hutan menjadi ancaman paling serius dari perubahan iklim. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Bang. Boleh. Nama aku Harisata, aku salah satu mahasiswa di Banda Aceh. Terus abang merasakan nggak dampak perubahan iklim di akhir-akhir nih, udah dalam seminggu atau sebulanan nih? Terasa, terutama kan belum berapa waktu lalu aku balikan ke kampung. Setelah aku balik lagi ke Banda Aceh, itu perubahannya sangat drastis. Di sini cuacanya sangat panas, bahkan kulit kita tuh kayak digigit memang. Terus untuk abang sendiri kan cuaca di Banda akhir-akhir ini sangat panas ya, Bang. Iya. Terus kalau abang pribadi cara mengurangi dampaknya seperti apa, Bang? Mungkin untuk mengurangi keadaan panas ini ya, perbanyak penghijauan lah di beberapa tempat atau beberapa sektor yang mungkin kurang. Terus memperbanyak tahan-tahan aja lah untuk diri sendiri. Kalau cara untuk mengurangi dampak bagi abang sendiri gimana, Bang? Kalau bagi aku sendiri mungkin yang pertama tuh aku pakai sunscreen ya di badan biar kelihatan lembab untuk di tangan. Jadi kalau kena panas nggak terlalu kering dan tidak terlalu sakit gitu kan. Terus palingan kalau perjalanan tuh pakai jaket biar nggak terlalu menyengat, dan kalau di kampus tuh biasa lebih pakai baju-baju yang tipis saja dan tidak terlalu panas. Terus kalau menurut abang sendiri siapa sih yang harus bertanggung jawab dan mengambil peran atas perubahan iklim yang kita alami sekarang ini? Kita sendiri dong, udah pasti kita sendiri. Nah, yang terakhir, Bang, selain dampak pada manusia secara umum, dampak pada lingkungan ada nggak menurut abang? Dampak pada lingkungan mungkin ya pengeringan lah. Kalau udah panas pasti kekeringan. Dan juga rawan untuk terbakar segala macam itu, Bang. Rawan terbakar kan. Terus mungkin banyak tanaman-tanaman yang kerusak gitu. Oke, Bang, makasih atas waktunya dan makasih juga karena sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Oke, Bang, makasih Bang Atta. Prakirawan Stadium Meteorologi kelas 1 Belang Bintang, Fikri, Selasa 30 Mei 2023, mengatakan awalnya diprediksi puncak suhu panas pada Juni 2023, tetapi pada Mei 2023 suhu di Aceh berada pada angka 36,2 derajat Celcius. Kondisi sepanjang Mei 2023 di Aceh paling rendah 31,5 derajat Celcius dan yang paling tinggi adalah 36, derajat Celcius. Namun rata-rata suhu di Banda Aceh selama Mei antara 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, di atas kondisi normal 32 derajat Celcius. Suhu panas terjadi lebih cepat, di luar prediksi merupakan bentuk perubahan iklim. Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini? Bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Dan Indonesia menempati 3 teratas paling rawan bencana.
negara kita ini naik. Pemirsa, informasi dari perubahan iklim tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina Suryani, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.